Nah, ini hasilnya, yaitu halo, selamat datang di channel saya Eka Kusumas dari Case Mom Story. Case Mom Story adalah produk yang handmade dan natural yang menggunakan bahan-bahan alami, natural, dan organik. Salah satu bahan yang sering digunakan pada produk-produk Case Mom Story adalah VCO atau Virgin Coconut Oil. Sebagai minyak murni, VCO memiliki beberapa kelebihan dibandingkan minyak lainnya, karena VCO memiliki asam laurat atau lauric acid dalam jumlah yang cukup besar, sehingga memiliki kemampuan sebagai antibakteri karena bisa menghambat pertumbuhan bakteri. VCO ini bagus sekali untuk merawat kulit yang memiliki masalah seperti ruam-ruam merah dan gatal-gatal karena kandungan antibakteri tadi. Selain itu, VCO memiliki kemampuan melembabkan kulit kering yang lebih efektif dibandingkan seperti minyak zaitun, sehingga bagus sekali untuk melembabkan kulit kering, bibir pecah-pecah, juga untuk tumit kaki yang kasar dan pecah-pecah. Itu bagus jika dirawat menggunakan minyak kelapa ini. Selain itu, minyak VCO ini memiliki kemampuan untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet dan bisa menenangkan kulit yang terbakar sinar matahari. Dan VCO atau minyak kelapa ini juga memiliki manfaat yang bagus sekali untuk rambut kita yang kering, dan satu-satunya minyak yang bisa menahan hilangnya protein pada batang rambut. Sehingga VCO ini memiliki kemampuan merawat rambut lebih baik dibandingkan sunflower oil. VCO juga memiliki manfaat sebagai deodoran alami karena kandungan antibakterial tadi, sehingga bisa mencegah ketiak berbau. Tapi VCO ini juga memiliki risiko terutama terhadap kulit berminyak karena bisa menyumbat pori-pori dan menimbulkan komedo. Ada berbagai banyak cara untuk mengambil VCO atau minyak murni dari buah kelapa segar, antara lain menggunakan cara fermentasi dengan ditambahkan enzim, bisa juga dengan cara pemancingan dan pengadukan. Untuk video ini saya menggunakan teknik dengan cara pengadukan menggunakan mixer biasa dan menggunakan alat-alat yang sederhana tanpa pemanasan dan tidak ditambah bahan kimia, dengan harapan VCO ini memiliki kualitas yang lebih baik. Di video ini pengambilan VCO dilakukan 2 kali. Yang pertama menggunakan 2 buah kelapa ukuran kecil, kemudian yang kedua menggunakan 3 buah kelapa dengan ukuran yang kecil. Baiklah, sebelum melanjutkan ke video cara pembuatan atau mendapatkan VCO ini, jangan lupa subscribe dan like video ini jika suka, dan terima kasih dan selamat menonton. VCO atau Virgin Coconut Oil itu adalah minyak yang diambil dari daging buah kelapa yang masih segar. Di sini saya akan membuat VCO atau mengambil minyak Virgin Coconut Oilnya dari 2 buah butir kelapa. Ini adalah daging buah kelapa yang sudah saya potong kecil-kecil karena akan dihaluskan menggunakan blender untuk kemudian akan diambil santannya. Sudah halus, kita saring untuk diambil santannya.
Ini adalah santan hasil dari perasan dari dua buah kelapa. Untuk kemudian nanti dari santan ini dipisahkan antara santan kental dan airnya. Untuk memisahkan air dari santan kentalnya, saya menggunakan plastik seperti ini untuk memudahkan pengambilan air yang nanti akan berada di bagian bawah pada proses pemisahannya. Saya bagi dua. Setelah dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, kemudian kita tunggu sekitar 1/4 jam atau 20 menit sampai terjadi pemisahan antara air dengan santan kental yang nanti akan berada di sebelah atas. Nah, setelah terjadi pemisahan seperti ini antara santan kental yang di atas dan air, bisa diambil airnya melalui bawah sini. Kita gunting plastiknya yang bagian bawah agar airnya bisa keluar. Kita gunting sedikit saja. Sampai hanya didapatkan santan kentalnya. Ini sudah santan kental. Kemudian nanti saya pindahkan ke tempat untuk pengadukan. Setelah kira-kira 25 menit, pengadukan dihentikan. Dan pindahkan santan kental ini atau kanil ini ke tempat yang transparan. Saya menggunakan botol yang
botol bekas air mineral yang sebelumnya dipakai untuk membuat santan, itu saya potong jadi 2. Kemudian kanil ini yang sudah diaduk tadi selama 25 menit dimasukkan ke tempat ini. Tujuan dari tempat yang transparan ini adalah supaya nanti bisa terlihat dengan jelas pemisahan antara VCO minyak bagian atas, blondo, dan juga sisa airnya. Untuk kemudian kita bisa dengan mudah mengambil minyaknya tanpa terikut blondo ataupun air yang di bawahnya. Kanil ini kita biarkan kira-kira selama 10 jam atau kita bisa cek sampai terlihat adanya pemisahan antara minyak atau VCO-nya dengan blondo dan airnya. Setelah didiamkan selama 24 jam dengan cara ditutup rapat supaya hangat dan ditaruh di tempat yang hangat seperti di dekat kompor atau rice cooker atau dekat kulkas, supaya di sini kondisinya hangat dan pengeluaran atau pelepasan minyaknya bisa lebih cepat terjadi. Maka harus kita tutup rapat selama 24 jam tersebut. Nah, ini adalah hasilnya. Kita akan lihat. Ini kemarin saya tutup dengan plastik, kemudian ditutup dengan kain-kain yang tebal. Sekarang saya buka. Di sini terlihat sudah terjadi 3 lapisan, terbentuk 3 lapisan, di mana VCO ini berada di paling atas, kemudian yang di tengah ini adalah yang sering disebut sebagai blondo, dan di bawah ini air. Nah, air ini akan terlebih dahulu dibuang dengan cara memasukkan selang atau bisa juga dengan cara dibekukan. Kemudian diambil bagian airnya setelah beku. Tetapi karena di sini jumlahnya sedikit, mungkin saya hanya tidak akan menghilangkan airnya, di samping tidak ada alatnya juga. Dan saya bisa memotong bagian atasnya supaya ketika mengambil minyaknya ini, air yang di bawah ini tidak ikut terangkat. Karenanya membuat sedikit, jadi bisa menggunakan tempat-tempat yang lebih fleksibel ya, bisa kita potong-potong seperti ini. Tetapi kalau mungkin jumlah besar, harus ada tempat yang khusus supaya bisa mudah untuk mengambil airnya yang transparan seperti ini. Ini sudah saya potong, tinggal kita ambil air minyaknya yang di bagian atas. Siapkan wadahnya, corong. Ini wadah untuk yang nanti sesudah disaring. Kemudian sendok untuk mengambil dan kapas, serta tisu. Untuk pertama kita belum saring dulu, tapi ambil dari wadahnya. Saya coba dengan menggunakan sendok ini, pelan-pelan.
karena sudah mulai susah diambil. Jadi ini akan saya coba bekukan supaya ini menjadi es ya, menjadi es. Nanti tinggal dipotong saja bagian bawah, bisa dipotong dengan menggunakan cutter. Kemudian yang di atas baru dicairkan, kemudian langsung disaring. Yang ini tadi hasilnya baru segini, tapi sebenarnya masih banyak ya yang masih tercampur dengan blondoknya ini. Ini bisa disaring, tapi karena sudah agak susah mengambilnya, takut airnya mendorong tercampur kembali ke atas, jadi lebih baik saya bekukan dulu di freezer. Nah, ini hasil setelah dibekukan. Di sini air ini akan saya coba untuk dihilangkan. Mungkin nanti dengan pisau atau apa, saya akan cari cara yang paling mudah untuk menghilangkan airnya ini supaya nanti pada saat penyaringan tidak mengganggu. Baik, saya akan kembali setelah saya berhasil memisahkan airnya. Wadahnya saya ganti dengan ini karena yang tadi kurang besar. Yang penting transparan supaya bisa terlihat bagian minyaknya yang akan diambil atau disaring. Ini kita tunggu sampai mencair, baru nanti bisa diambil VCO-nya, kita jadikan satu dengan yang sebelumnya, dan nanti akan disaring. Mungkin penyaringan dilakukan beberapa kali sampai dihasilkan minyak yang bening. Nah, ini adalah hasil VCO yang diperoleh dari beberapa kali penyaringan, dan sebagian ada yang terbuang karena tercampur dengan air dan susah untuk dipisahkan, sehingga hanya didapatkan beberapa mili saja dari 2 buah butir kelapa kemarin menggunakan metode pengadukan menggunakan mixer, dan dengan cara yang sederhana. Nanti akan diukur berapa banyak VCO yang diperoleh. Kita akan ukur menggunakan gelas ukur ini. Ini sudah berhenti menetes. Di sini hanya mendapatkan 47 mili saja VCO dari 2 buah butir kelapa. Mungkin untuk bisa mendapatkan lebih banyak, yaitu kita harus memperhatikan jenis kelapanya atau umur dari kelapa yang akan diambil VCO-nya tadi, dan juga proses pengadukannya mungkin kurang lama sehingga minyak yang terpisahkan tidak atau belum banyak. Dan ini adalah kanil dari 3 buah butir kelapa yang sudah didiamkan selama 24 jam, karena sebelumnya VCO yang diperoleh ternyata terkontaminasi dengan warna kuning daripada kunyit.
Karena wadah yang digunakan pada saat pengadukan ternyata masih terdapat warna dari kunyit di bagian dinding-dindingnya, sehingga mengkontaminasi VCO yang ada di dalam kandel tersebut. Jadi sebaiknya dipastikan sebelumnya bahwa wadah yang akan dipakai pada pembuatan atau pengambilan VCO dari kelapa itu dipastikan dalam keadaan bersih supaya tidak ada bakteri atau seperti kontaminasi warna terhadap VCO yang nanti dihasilkan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi jumlahnya lebih banyak lagi karena pemerasan dilakukan masing-masing 2 kali pada saat memblendernya. Ini air berada di bagian bawah, kemudian di atasnya ini sudah terlihat VCO dengan warna yang bening, dan di atasnya lagi ini blondonya yang tercampur dengan VCO. Untuk memudahkan pengambilan dari VCO-nya ini, saya akan bekukan di freezer nanti supaya air yang di bawah ini membeku, nanti bisa dipisahkan dengan mudah, dan selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap VCO-nya ini. Ini sesudah plastiknya dibuang, plastik wadahnya dibuang, tinggal dipotong bagian bawahnya. Dan ini sesudah dipotong bagian bawahnya atau bagian airnya saja pakai pisau, sehingga tinggal VCO bercampur dengan karamel atau blondonya saja. Kemudian ini dicairkan terlebih dahulu sebelum nanti disaring, diambil VCO-nya saja. Kita tunggu sampai cair terlebih dahulu. Penyaringan dilakukan menggunakan corong, tisu, dan dilapisi dengan kapas supaya kotoran tidak terikut ke dalam VCO yang akan kita ambil. Menggunakan gelas ukur 100 ml, kita coba. Nah, ini didapatkan 100 ml, sisanya juga diukur. Nah, ini hasilnya yaitu sekitar 125 ml.